1 dari 10 orang di Indonesia itu mengidap namanya diabetes. Nah, termasuk bapak gua sendiri. Dan di sini gua berpotensi terkena diabetes juga karena kata dokter biasanya diabetes itu diturunkan dari orang tua ke anak. Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Ditungsing. Kali ini gue mau ngomongin soal kopi. Paling enak tuh kalau pagi atau sore gitu ngopi ditemenin sama pisang goreng sambil baca buku, atau enggak ya yang nyebat, yang enggak ya sambil mainan HP gitu kan. Itu udah posisi paling enak gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah suatu kebahagiaan yang mudah dicapai. Nah, bahagia itu kan simple, nggak perlu muluk-muluk gitu. Ngopi di di depan rumah, sore-sore, pagi-pagi gitu, ditemenin istri, yang punya istri, yang belum ya nunggu. Itu udah kebahagiaan yang paling simple gitu. Nah, mungkin banyak orang yang ngira gitu, kalau ada orang atau tetangganya ngopi gitu di depan rumah, mungkin mereka berpikir kalau, wih enak banget ya hidupnya cuma nongkrong ngopi, dilayanin istri, yang punya istri. Padahal sih nggak gitu juga. Kadang yang orang lain nggak tahu adalah ketika kita ngopi gitu, biasanya juga mikirin masa depan. Nah itulah. Kadang ada yang mikirin, yang punya cicilan, mikirin cicilannya gimana besok, gimana cara ngelunasinya. Terus yang punya anak, gimana biaya sekolah anaknya besok, dibayar pakai apa gitu. Terus yang belum punya istri, yang belum punya jodoh, jelas mikirin jodohnya siapa besok. Nah, balik lagi ke kopi ya teman-teman. Ini pembahasan utama kita adalah kopi. Dan nanti ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Ya, walaupun gue sendiri bukan orang kesehatan, tapi sedikit tahulah tentang kesehatan. Secara garis besarnya aja sih. Kalau udah ngomongin soal kopi, nah Indonesia ini adalah penghasil kopi terbesar di dunia. Salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai beberapa jenis kopi gitu. Dan yang paling dikenal adalah kopi Robusta dan Arabica. Nah, Arabica ini produsen terbesarnya itu di Aceh. Dan untuk Robusta terbesar di Indonesia itu Sumatera Selatan. Dan yang kedua adalah Lampung. Lampung ini tanah kelahiran gue sendiri. Nah, budaya orang Indonesia kalau ngopi itu selalu pakai gula gitu. Padahal ngopi nggak pakai gula itu enak. Tapi ada sejarahnya loh, orang yang ngopi pakai gula. Kenapa kok orang Indonesia ini banyak minum kopi itu pakai gula? Dan selalu, hampir setiap orang itu ngopi pakai gula kalau di Indonesia. Nah, itu ada sejarahnya. Yang salah satunya adalah ketika masa penjajahan dulu, kan pernah ada diberlakukan tanam paksa. Nah, masa tanam paksa itu orang Indonesia jelas nggak bisa menikmati kopi yang kualitasnya bagus. Kopi yang kualitas bagus itu diekspor ke negara penjajah itu. Dan orang Indonesia hanya kebagian sisa-sisanya aja yang udah rusak, udah sisa pokoknya. Nah, kopi yang rusak, yang sisa-sisa itu ketika disangrai, diseduh itu jelas menghasilkan kualitas rasa yang nggak karuan, nggak enak gitu kan. Nah, karena itulah orang Indonesia menambahkan gula saat menyeduh kopi. Nah, ada lagi nih, nggak cuma gula doang gitu yang ditambahin. Kadang kopi-kopi yang disangrai itu kalau orang Indonesia biasanya dicampur, ada campurannya. Yang pertama itu ada yang dicampur pakai jagung. Dan ada lagi yang dicampur pakai beras. Nah, dan dikenallah kopi tubruk. Orang Indonesia konsumsinya rata-rata kopi tubruk yang udah dicampur beras atau jagung gitu. Nah, balik lagi ke kopi yang enak. Kopi yang enak itu adalah kopi yang kualitasnya itu grade 1 atau ya bisa dibilang nggak ada defeknya. Di zaman sekarang, orang Indonesia udah nggak susah lagi minum kopi yang kualitasnya bagus gitu. Biasa kalau kita bilang, kalau orang-orang perkopian bilang itu
specialty kopi. Sekarang udah banyak coffee shop yang menyediakan specialty coffee. Dan orang yang pengen nyoba specialty coffee itu baiknya emang nggak pakai gula, karena gula sendiri dapat merusak cita rasa kopi itu sendiri. Budaya orang Indonesia selain minum kopi itu pakai gula, terus di lain sisi orang Indonesia ini suka banget ngopi lebih dari 4 kali dalam sehari. Padahal minum kopi itu ada batasannya, apalagi yang pakai gula. Saking senengnya ngopi nih ya, kadang kita nih lupa kalau dalam sehari bisa minum kopi itu lebih dari 4 gelas gitu. Apalagi kalau pas lagi hajatan, terus pas lagi bertamu. Nah, di mana dalam hajatan atau bertamu jelas biasanya disuguhin kopi atau enggak teh. Nah, sebenarnya kopi ini bagus kalau dikonsumsinya itu nggak berlebihan gitu dan nggak pakai gula. Nah, di sini kita mau ngomongin soal gula. Di Indonesia sendiri itu 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengidap namanya diabetes. Nah, termasuk bapak gua sendiri. Dan di sini gua berpotensi terkena diabetes juga karena kata dokter biasanya diabetes itu diturunkan dari orang tua ke anak. Selain dari faktor keturunan juga sebenarnya faktor paling utama itu disebabkan karena makanan kita, makanan dan minuman yang kita konsumsi. Di mana makanan dan minuman itu biasanya mengandung gula yang tinggi. Nah, kebanyakan gula nggak bagus, kekurangan gula juga nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya gula itu ya dibutuhkan juga untuk tubuh, tapi ya jangan berlebihan gitu. Di sini biasanya orang-orang itu taunya gula itu hanya yang terbuat dari tebu doang gitu, yang berbentuk kristal putih, yang rasanya manis. Padahal nggak cuma itu, tepung, terus nasi itu juga mengandung gula. Nah, gula itu bahasa biologi ilmiahnya apa ya? Glukosa. Nah, itulah. Kalau kita kebanyakan glukosa nanti bakal berdampak ke diabetes itu tadi. Survei yang dilakukan tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia ini menempati posisi kelima gitu. Dengan jumlah penderita diabetes sebesar 19,47 juta jiwa. Dan itu masih akan terus meningkat dari tahun ke tahun gitu. Disitulah gue mulai sadar dan mulai mengurangi konsumsi gula gitu, terutama dalam hal ngopi. Nah, ada cerita menarik nih, ketika pertama kali gue minum kopi tanpa gula. Itu terjadi di Kalimantan dan saat gue masih ikut proyekan. Di situ gue diajak tim gue untuk rapat di suatu kafe, di coffee shop lah. Nah, ketika disuguhin menu, beberapa dari kita kan ngeliat menu yang paling murah itu apa. Dan ternyata itu adalah espresso. Ada 1 orang yang pesen espresso. Orang kedua ikut-ikutan pesen espresso. Dan termasuk gua adalah orang yang ikut-ikutan pesen espresso. Di mana kami di situ adalah orang-orang yang belum pernah ngerasain namanya espresso. Nah, perlu teman-teman ketahui nih ya, kalau espresso itu adalah saripati kopi. Dan itu yang paling pahit. Nah, karena kita orang nggak tahu nih ya, espresso itu apa? Ketika datang, kita kaget, kami kaget. Kenapa kopi dengan harga 17.000 yang datang sekecil itu gitu? Nah, giliran diminum nih, banyak dari kita yang mesen itu, ya semuanya ngerasain, ya Allah, pahit bener gitu. Dan itulah pertama kali gua minum kopi tanpa gula. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika gua buka usaha sendiri, kedai kopi sendiri, espresso udah jadi minuman yang ya cukup familiar lah. Ya pertama kali minum pasti ngerasa nggak enak gitu, pahit gitu. Tapi lama-kelamaan ya minum espresso itu udah ada manis-manisnya sendiri lah. Ada sensasi tersendiri dan ada manisnya. Nah, buat teman-teman yang diabetes, espresso ini bagus untuk mencegah diabetes. Kopi hitam terutama kalau nggak ada espresso, kopi hitam yang nggak ada campurannya sama sekali dan nggak dikasih gula, itu bagus untuk mencegah namanya diabetes. Kopi hitam itu juga bagus untuk mencegah Alzheimer atau lupa-lupaan gitulah. Terus antioksidannya juga bagus. Nah, di sini saran buat teman-teman yang pengen ngopi dan menghindari gula, pesenlah kalau nggak espresso, tapi kalau nggak pengen pahit, terlalu pahit,
Americano. Itu adalah opsi terbaik ketika teman-teman pengen nongki dan pengen menghindari gula. Pesenlah itu, karena kopi hitam tanpa gula dan tanpa campuran itu bagus untuk tubuh. Oke, gitu aja.